Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh penonton yang kami hormati, kami dari kelompok 8 dengan bangga akan mempersembahkan acara debat dengan tema peran pemerintah dalam melindungi lingkungan, kebijakan dan implementasi. Kita akan menyaksikan pandangan-pandangan berbeda dari mahasiswa tentang bagaimana pemerintah seharusnya bertindak untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya, Zaki Khairul Umam sebagai host dan rekan kelompok kami dari pihak pro, Saudara Ahmad Kurniawan Zururi dan Briliana Mutiara Alia Hamidah dan pihak kontra, Akmal Hafid Bahaswan dan Nakilah Maesa Tuka. Kami akan mengulas berbagai kebijakan pemerintah yang telah diterapkan untuk melindungi lingkungan, menganalisis keberhasilan dan kekurangannya, serta memberikan pandangan dan solusi untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut. Kita buat ini dengan semangat yang penuh antusiasme dan kerjasama yang baik. Bagaimana efektivitas program reboisasi pemerintah Indonesia, khususnya Gerakan Nasional Penghijauan sejak 2010? Apakah program ini berhasil mengurangi deforestasi dan memperbaiki ekosistem? Bisakah Anda memberikan contoh dan data statistik? Bagaimana dari pihak pro? Saya dari pihak pro, program reboisasi pemerintah Indonesia, khususnya Gerakan Nasional Penghijauan sejak tahun 2010, telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mengurangi deforestasi dan memperbaiki ekosistem. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sejak peluncurannya program ini telah berhasil menanam jutaan pohon di berbagai wilayah. Di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatera, program ini telah membantu mengurangi laju deforestasi dan memulihkan area yang sebelumnya rusak. Bagaimana pihak kontra? Baik, izin menanggapi. Menurut pihak kontra, penilaian efektivitas program reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih tidak efektif karena meskipun adanya upaya reboisasi, masih terdapat kurangnya pengawasan dan pemeliharaan. Bahkan, beberapa proyek reboisasi bertentangan dengan proyek pembangunan sehingga menyebabkan hilangnya hutan yang baru saja direhabilitasi. Data yang ditunjang pun tidak konten karena laporan terus menunjukkan berkurangnya hutan meskipun adanya upaya reboisasi. Misalnya, menurut laporan Global Forest Watch, Indonesia telah kehilangan sekitar 324.000 hektar tutupan hutan primer pada tahun 2019. Sekian. Ya, Apakah ada tambahan dari pihak pro? Izin menyanggah dari kami dari pihak pro. Nah, berdasarkan statement yang diberikan dari pihak kontra, kami dari pihak pro izin menyanggah dengan menyertakan bukti-bukti terkait. Seperti contoh, pada tahun 2018, lebih dari 1,8 juta hektar lahan telah direboisasi. Itu data pertama. Kemudian data kedua, laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa laju deforestasi menurun dari 1,09 juta hektar per tahun pada tahun 2014 sampai 2015 menjadi 0,44 juta hektar per tahun pada 2017 sampai 2018. Sekian. Baik. Apakah kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia seperti larangan kantong plastik dan program Zero Waste Station di Bali efektif dalam mengurangi sampah plastik di lautan? Bisakah Anda memberikan ilustrasi atau data pendukung? Bagaimana menurut pihak pro? Menurut kami dari pihak pro, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah menunjukkan keberhasilan. Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia seperti larangan kantong plastik dan program Zero Waste to Ocean di Bali telah memberikan hasil yang positif dalam mengurangi sampah plastik. Beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya melaporkan penurunan penggunaan kantong plastik sekali pakai setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Sekian.
Baik, selanjutnya dari pihak kontra. Menurut pandangan pihak kontra, keefektivitasan kebijakan ini masih terbatas oleh tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Di beberapa daerah, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kesadaran masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Berikan contoh dan data pendukung yang untuk memperkuat dari pihak kontra. Oke, untuk contoh dan data pendukungnya yaitu pertama, di beberapa kota seperti Medan dan Makassar, implementasi kebijakan larangan kantong plastik belum berjalan efektif dengan banyak toko yang masih menggunakan kantong plastik. Yang kedua, survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% masyarakat yang benar-benar mematuhi aturan pengelolaan sampah plastik. Pihak pro, apakah ada feedback? Cukup. Baik, kita ke soal berikutnya. Bagaimana perkembangan energi terbarukan di Indonesia? Khususnya dengan pembangunan PLTS, apakah ada kemajuan signifikan dalam kapasitas energi terbarukan? Mohon berikan contoh dan data kontribusi energi terbarukan terhadap baruan energi nasional. Izinkan menjawab pertanyaan. Saya dari pihak pro, perkembangan energi terbarukan di Indonesia, khususnya dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam baruan energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Nah, di sini artinya apakah pemerintah itu berhasil? Berikan contoh dan data yang untuk memperkuat argumen itu. Pihak pro. Izin menjawab. Untuk memperkuat argumen, ada beberapa contoh data. 1. Pada tahun 2023, kapasitas PLTS mencapai 600 MW, naik dari 150 MW pada tahun 2015. Kemudian juga ada proyek-proyek besar seperti PLTS di Cirata yang berkapasitas 140 MW telah mulai beroperasi, memberikan kontribusi signifikan terhadap energi terbarukan nasional. Cukup. Bagaimana menurut pandangan dari pihak kontra? Berikan argumen dan contoh dan datanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami pihak kontra, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mencapai target energi terbarukan dalam baruan energi nasional, seperti kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai, pengembangan proyek energi terbarukan yang memerlukan biaya investasi yang tinggi, ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan menghambat sektor. Bahkan Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020, kapasitas terpasang energi hanya mencapai 10,4 GW yang terdiri dari geotermal, bioenergi, dan energi surya serta angin. Masih membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mencapai 23%. Nyatanya, target sumber daya alam terbarukan masih belum mencapai untuk memberikan pasokan energi bagi rakyat Indonesia. Dalam baruan energi. Baik, kesimpulan dari keseluruhan yang telah disampaikan oleh pihak pro dan kontra, bahwa peran pemerintah dalam melindungi lingkungan di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan implementasinya menunjukkan campuran keberhasilan dan tantangan. Program reboisasi seperti Gerakan Nasional Penghijauan sejak 2010 telah berhasil menanam jutaan pohon dan mengurangi laju deforestasi, meski masih menghadapi masalah implementasi dan pengawasan yang kurang optimal. Kebijakan pengolahan sampah termasuk larangan kantong plastik dan program Zero Waste Solution di Bali berhasil mengurangi sampah plastik secara signifikan di beberapa kota besar. Tetapi tetap tantangan dalam fasilitas pengelolaan dan kesadaran masyarakat masih ada. Pengembangan energi terbarukan seperti PLTS menunjukkan kemajuan dengan peningkatan kapasitas yang signifikan. Namun regulasi dan investasi yang terbatas menghambat pencapaian target bauran energi terbarukan. Upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dengan patroli dan teknologi satelit juga mencatat penurunan luas area terbakar.
Tetapi kekurangan sumber daya dan koordinasi yang efektif membuat kebakaran hutan masih sering terjadi. Kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan mengalami peningkatan dengan lebih banyak perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Meski masih ada banyak pelanggaran terutama di sektor pertambangan dan kelapa sawit, menunjukkan kebutuhan akan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih konsisten. Sebagai seorang insinyur teknik industri, pandangan terhadap peran pemerintah dalam melindungi lingkungan cenderung berdasarkan analisis sistem, efisiensi, dan optimalisasi. Dalam konteks ini, insinyur teknik industri dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana kebijakan dan implementasi lingkungan dapat diperbaiki untuk masa depan. Untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi lingkungan di masa depan, diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat penegakan regulasi lingkungan dengan meningkatkan sumber daya untuk pengawasan dan mengurangi korupsi penggunaan teknologi sensor dan pemantauan satelit, mengembangkan infrastruktur hijau untuk pengelolaan limbah dan energi terbarukan dengan kerjasama sektor swasta, meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye, kurikulum sekolah, dan program komunitas, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dengan insentif bagi perusahaan, serta memperkuat kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan secara global dengan pendekatan holistik dan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.